Apa arti gerakan-gerakan dalam sholat kalau dilihat dari sudut pandang makrifat? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, gerakan sholat memiliki makna dan simbolisme yang mendalam. Tidak hanya sebagai bagian dari ritual ibadah, tetapi juga sebagai ekspresi dan penghambaan ketundukan dan pendekatan dengan Allah. Berikut adalah penjelasan tentang hakikat gerakan sholat. Oke, yang pertama yaitu takbiratul ihram ya. Gerakan mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga atau bahu sambil mengucapkan Allahu Akbar. Hakikatnya takbiratul ihram adalah deklarasi pembukaan sholat yang menandakan dimulainya hubungan langsung dengan Allah. Mengangkat tangan melambangkan pengangkatan diri dari urusan duniawi dan fokus pada Allah. Ucapkan Allahu Akbar menyatakan kebesaran Allah di atas segala sesuatu. Oke, yang kedua yaitu berdiri atau mahalul qiyam ya. Gerakan berdiri tegak dengan tangan terlipat di dada atau di bawah dada. Hakikatnya berdiri melambangkan kesiapan untuk berdiri di hadapan Allah Sang Pencipta dan Hakim. Ini adalah posisi kehormatan dan ketundukan di mana seorang hamba berdiri dalam kesadaran penuh akan keagungan Allah. Memperhatikan bacaan Al-Fatihah dan surat lain merupakan bentuk mendengarkan wahyu Allah dengan penuh perhatian dan khusyuk. Oke. Yang berikutnya yaitu ruku ya. Gerakan membungkukkan badan hingga punggung sejajar dengan lantai dengan tangan diletakkan di atas lutut. Hakikatnya apa? Ruku adalah simbol penghormatan dan pengakuan akan kebesaran Allah. Membungkuk dalam posisi ini menunjukkan ketundukan dan kerendahan hati di hadapan Allah. Dalam posisi ini seorang muslim menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki kekuasaan dan semua kekuasaan milik Allah semata. Oke, yang berikutnya yaitu gerakan iktidal, yaitu berdiri tegak kembali setelah ruku sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Hakikat iktidal adalah tanda kesiapan untuk menerima anugerah Allah dan menyatakan pujian dan syukur kepada Allah. Ini melambangkan kebangkitan kembali dari ketundukan atau ruku untuk bersaksi akan kasih sayang dan rahmat Allah. Oke, yang berikutnya yaitu sujud ya. Gerakan meletakkan dahi, hidung, dan kedua telapak tangan, lutut, dan jari-jari kaki di lantai ya. Hakikatnya sujud adalah puncak ketundukan dan penghambaan. Dalam posisi ini seorang muslim meletakkan bagian tubuh yang paling mulia, yaitu wajah, di tanah sebagai tanda kerendahan hati dan ketergantungan sepenuhnya kepada Allah. Sujud juga melambangkan penyerahan total kepada kehendak Allah. Yang berikutnya yaitu duduk di antara dua sujud ya. Gerakan duduk di atas kaki kiri dengan kaki kanan ditegakkan setelah sujud pertama. Hakikatnya yaitu posisi duduk ini adalah waktu untuk istirahat sejenak dan memohon ampunan, rahmat, dan bimbingan dari Allah. Ini mencerminkan permohonan seorang hamba untuk diampuni dan dibimbing oleh Allah setelah tunduk dalam sujud. Oke, yang berikutnya yaitu tahiyat ya. Gerakan tahiyat ya, gerakan duduk dengan tangan di paha sambil mengucapkan tahiyat dan doa. Hakikatnya adalah tahiyat atau tasyahud adalah bentuk pengakuan iman dan kesaksian atas keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad. Ini adalah momen kontemplatif untuk menyadari kedekatan dengan Allah dan bersaksi tentang kebenaran ajaran Islam. Yang berikutnya adalah salam.
gerakan menoleh ke kanan dan kiri sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Hakikatnya adalah salam adalah penutupan sholat, menandakan kembalinya seorang muslim ke urusan duniawi setelah berkomunikasi dengan Allah. Ucapan salam ini juga merupakan doa untuk keselamatan dan rahmat bagi sesama muslim dan makhluk lainnya. Jadi keseluruhan makna setiap gerakan dalam sholat bukan hanya merupakan ritual fisik, tetapi juga membawa makna spiritual. Oke, gerakan-gerakan ini mengajarkan disiplin, ketundukan, dan penyerahan diri